wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat serta karunia dari Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan kelanjutan hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits, disampaikan sesuai dengan jadwal pekan depan itu kajian itu ditiadakan ya, atau libur. Wah, ada liburnya ya, karena kebetulan berkaitan dengan hari Sabtunya 17 Agustus ya, sehingga memang dijadwal diliburkan. Jadi pekan depan tidak ada kajian ya, berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kelanjutan hadis nomor urut 107 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Ini terkait adab minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syaribtumul ma'a fashrabuhu massan wa la tashrabuhu 'abban fa innal 'abba yurisul kubad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian minum air, kata Nabi, wala tashrabuhu 'abban, maka kata Nabi, minumlah ya dengan isapan dan jangan meminumnya itu dengan sekali teguk. Kenapa kata Nabi? Fa innal 'abba yurisul kubad. Jadi kalau minum kata Nabi itu jangan sekali teguk langsung habis dari gelas. Berdasarkan hadis nomor 107 dari Mukhtarul Ahadits, karena kalau minum dari gelas langsung sekali teguk kata Nabi itu menyebabkan penyakit hati, ginjal dan limpa. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, yang minum sekali teguk itu bisa menyebabkan penyakit hati, ginjal dan limpa. Ya, ini hadis Nabi. Oleh karena itu sebaiknya kita amalkan ya. Jadi kalau minum di gelas langsung habis ya, tapi beberapa kali haus katanya, apalagi minumannya enak gitu ya, habis main bola, habis lomba 17-an ya, minumnya manis ya, itu langsung habis ya. Berdasarkan hadis Nabi, jangan sekali teguk ya, tapi beberapa kali hisab. Hadirin dirahmati Allah, berkaitan tersebut Nabi kata Nabi bisa menyebabkan penyakit. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini bisa menyebabkan penyakit hati, ginjal dan limpa. Ini hadis Nabi ya, dari sisi kajian hadis. Mungkin kalau dari sisi perspektif dokter nanti tanya Pak Dokter Arif ya. Karena ini perspektifnya perspektif hadis ya. Tetapi insya Allah apa yang disampaikan Nabi pasti terbukti gitu ya. Oleh karena itu, karena ini bagian dari sunnah Nabi, maka sebaiknya kita amalkan sunnah Nabi tersebut. Berkaitan dengan hadis 107 juga ada korelasi juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis terkait dengan minum. Ini adab minum. Kata Nabi, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman
Faman nasya falyastaqi. Janganlah sekali-kali seorang dari kalian minum itu sambil berdiri. Ya, jika lupa, kata Nabi, hendaklah ia memuntahkannya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jangan sekali-kali minum sambil berdiri. Nanti ada hadis juga tuh, di mana Nabi suatu ketika diberikan air zam-zam, Nabi minum sambil berdiri. Nanti saya bacakan hadisnya. Tapi terkait dengan hadis yang tadi, yang kedua saya sampaikan, kata Nabi, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-kali, kata Nabi, ya, kita ini minum sambil berdiri. Kenapa nggak boleh minum sambil berdiri? Nah, nanti kita tanya Dokter Arif ya, karena perspektifnya ini Pak Dokter. Saya menyampaikan hadisnya saja. Ya. Tapi pasti ada rahasia di balik itu, karena tidak mungkin Nabi menyampaikan ya beberapa hal, salah satunya terkait dengan minum, dan Nabi melarangnya. Pasti ada sesuatu yang harus kita hindari. Berikutnya hadis yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ditemukan ada di 3 hadis, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ya, hadisnya kebetulan sama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu melarang minum sambil bernafas atau meniupnya. Ini juga salah satu adab ya dalam minum. Jadi kalau minum masih panas kan enaknya ditiup. Ya, kopi panas ditiup biar cepat dingin. Tapi ternyata kata Nabi tidak boleh kita meniup dan bernapas ketika minum dalam gelas. Gelas ya, bibir kita masuk ke dalam gelas, kita bernapas di dalam gelas, secara otomatis udara keluar dari hidung kita atau mulut kita nempel di air. Ya. Nah, itu tidak boleh. Atau ditiup, itu minuman, itu tidak boleh oleh Nabi. Ya. Rahasianya apa? Pasti ada rahasia di balik itu. Nanti kita tanya Pak Dokter Arif lah, karena ini ahli kedokteran. Ya. Tapi saya menyampaikan bahwa kata Nabi, Nabi melarang bernapas ya dalam bejana atau alat minum, anggaplah itu gelas, dan meniupnya baru diminum. Ya, Nabi melarang. Itu salah satu hadis salah satu adab ketika minum. Berikutnya hadis yang keempat terkait dengan adab minum. Ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi kalau sudah muttafaq alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang minum langsung dari mulut teko. Kata Nabi, itu dari kirbah. Kirbah itu dari teko. Jadi minum langsung dari tekonya glek gitu ya. Itu juga dilarang oleh Nabi. Gelasnya nggak ada. Makanya diusahakan ketika minum jangan buru-buru cari alat, minimal gelas, cangkir dan sebagainya ya. Kadang-kadang saking serakahnya takut diambil sama orang, langsung diminum aja, langsung dari tekonya. Biar langsung dapat banyak ya, nggak mau rugi. Tapi itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari adab ketika minum. Ya. Berikutnya hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menarik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan minum oleh sahabat. Sahabat datang memberikan air minum. Yang diberikan itu adalah air zam-zam. Ya, kata Nabi, min zam-zama fasyariba qa'iman. Nabi minum air zam-zam tersebut sambil berdiri. Jadi
pada saat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi dikasih air zam-zam lalu Nabi minum sambil berdiri air zam-zam tersebut. Inilah yang salah satu dijadikan ya pendapat oleh imam mazhab, salah satunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa minum air zam-zam sunnahnya berdiri. Tapi ada mazhab lain menyampaikan tidak harus berdiri. Ya. Tetapi memang betul bahwa di dalam hadis yang sahih suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diberikan air zam-zam lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Dalam hadis yang lain juga ada yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini juga hadisnya sahih. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau menim yashrabu qa'iman wa qa'idan. Nabi pernah suatu ketika sahabat melihat suatu ketika Nabi minum sambil berdiri, suatu ketika Nabi minum sambil duduk. Ini menunjukkan apa? Ini hadisnya sahih. Bahwa dalam keadaan tertentu tidak memungkinkan duduk, Nabi minum sambil berdiri. Tapi dalam kondisi memungkinkan Nabi lebih banyak, makanya di hadis-hadis Nabi selalu minum sambil duduk. Tetapi ini menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi yashrabu qa'iman wa qa'idan, kadang Nabi berdiri, kadang duduk. Tapi di dalam hadis-hadis lebih banyak Nabi minum sambil berdiri. Ulama hadis ya menyampaikan bahwa dalam keadaan tertentu tidak memungkinkan duduk, Nabi minumnya berdiri. Bisa jadi kita lagi di tempat banjir duduk nggak ada kursi. Kalau jongkok ya mungkin selutut misalkan airnya kan tidak mungkin juga, kita harus duduk ya. Jadi artinya bahwa ketika minum sambil berdiri pun kalau memang darurat itu tidak berdosa. Tapi kalau kita memungkinkan, tempatnya memungkinkan, kalau kita di tengah sawah semuanya lumpur, masa iya kita duduk. Duduk berarti ya badan kita kena lumpur, ya kita berdiri. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya minum, beliau selalu ya memberikan contoh kepada kita untuk minum sambil duduk. Tetapi memang betul di hadis yang misalkan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, terkadang beliau berdiri. Tetapi berdirinya Nabi juga pasti ada yang tidak memungkinkan untuk duduk. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan kajian hadis pada pagi hari ini adalah tentang adab minum. Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita yang pertama dilarang oleh Nabi minum dari gelas atau bejana atau cangkir ya, minum sekali habis kecuali airnya sedikit. Kalau airnya banyak, paling tidak kata Nabi untuk beberapa hisap, ya, hisapan beberapa kali tegukan. Yang kedua, dari beberapa hadis tadi yang disampaikan, ketika minum Nabi melarang kita minum sambil berdiri. Kecuali memang Nabi juga mencontohkan ketika minum air zam-zam, memang Nabi mencontohkan sambil berdiri. Tetapi bukan berarti harus selalu berdiri, karena memang pada dasarnya minum itu disunahkan sambil duduk. Di hadis yang terakhir tadi disampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan, kadang Nabi berdiri, kadang Nabi duduk. Tapi ada garis bawah bahwa Nabi ketika di beberapa hadis lebih banyak duduk, ketika berdiri ada sebab sehingga Nabi melakukan beberapa kali lebih banyak. Ketika minum dicontohkan dengan keadaan duduk. Demikian Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan
mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.